Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Adriansyah sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi meeting pada pertemuan kali ini yang berjudul Rendahnya Kesadaran Masyarakat Mengenai Pengelolaan Sampah. Tapi sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu untuk para anggota dari kelompok tugas besar mantap, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Dimas Adriansyah, kemudian ada Putri Galuh Mandariska, kemudian ada Dwiana Tri Pandaya, dan terakhir ada Muhammad Adam Chan Reynaldi. Pada pokok bahasan diskusi meeting kali ini ada 4, yaitu ada yang pertama ada masalah lingkungan, kemudian yang kedua ada langkah pencegahan dan penanggulangan terhadap lingkungan, kemudian ada hambatan dalam penerapan solusi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk pokok bahasan pertama, masalah lingkungan, akan dibawakan oleh Muhammad Adam Chan Reynaldi. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan untuk Mas Adam. Oke, terima kasih Mas Dimas. Untuk bahasan yang pertama adalah masalah lingkungan. Di lingkungan salah satu anggota kelompok kami, banyak sampah-sampah berserakan di pekarangan kosong. Sampah-sampah yang berserakan ini mencemari lingkungan sekitar dan sangat mengganggu pemandangan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Faktor utama yang kami soroti adalah kurangnya edukasi serta kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan dampaknya pada lingkungan sekitar. Langkah pencegahan dan penanggulangan. Boleh next, Mas. Faktor penyebab munculnya masalah di lingkungan di slide sebelumnya adalah kurangnya edukasi masyarakat, edukasi kepada masyarakat sekitar mengenai pengelolaan sampah yang baik serta dampaknya terhadap lingkungan. Kita bisa mengambil solusi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya sampah dan pentingnya pemilahan sampah berdasarkan jenis. Tindakan konkret seperti program kerja bakti rutin, penyediaan tempat umum di area publik, dan sosialisasi secara berkala mengenai daur ulang sampah juga menjadi bagian dari solusi ini. Bisa di next slide, Mas. Kampanye kesadaran lingkungan melalui media massa dan platform online diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan. Pendidikan mengenai pengelolaan sampah sejak dini juga diperlukan agar anak-anak sudah terbiasa dengan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Hal ini juga perlu diiringi dengan tindakan lain yang bertujuan untuk mencegah masyarakat untuk membuang sampah sembarangan, misalnya dengan adanya denda atau ketentuan lain yang menimbulkan efek jera. Kita juga perlu adanya tempat pengelolaan sampah terpadu agar sampah-sampah tersebut bisa dikelola dengan efektif, efisien, terpusat, dan terkontrol. Bagi kami, keterlibatan masyarakat sekitar sangat diperlukan untuk mencapai tujuan, yaitu keberhasilan pengelolaan sampah. Dengan demikian, integrasi berbagai pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan perubahan positif dalam penanganan masalah sampah dan mendorong perilaku peduli lingkungan. Baik, untuk pokok pembahasan yang berjudul hambatan dalam penerapan solusi akan dibawakan oleh saya sendiri. Beberapa hambatan dan tantangan yang akan dihadapi dalam menerapkan solusi dari masalah yang kami ajukan. Yang pertama, yaitu membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur dan teknologi yang tepat. Kemudian yang kedua, membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.
Kemudian yang ketiga, dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya sampah dan pentingnya pemilahan sampah dapat menjadi sulit. Karena beberapa orang mungkin tidak peduli atau kurang memahami dampak negatifnya. Kemudian yang keempat, dalam menyelenggarakan program pendidikan mengenai pengelolaan sampah sejak dini memerlukan kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua. Dan yang terakhir, untuk mengubah perilaku masyarakat yang sudah sejak lama terbiasa dengan cara mengelola sampah yang tidak ramah lingkungan, memerlukan waktu dan upaya yang cukup lama. Untuk kesimpulan akan dibawakan oleh Mbak Putri Galuh Mandaiska. Silakan Mbak Putri. Dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, kami mengambil kesimpulan yaitu dalam tugas besar ini kami membahas tentang rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Dengan berjalannya waktu, konsekuensi buruk akibat pengelolaan sampah yang buruk terus berlanjut, sehingga cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Solusi yang kami usulkan mencakup berbagai langkah proaktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menciptakan perubahan perilaku yang positif, seperti memberikan edukasi tentang bahaya sampah, pemilahan sampah, program kerja bakti, penyediaan tempat sampah umum, sosialisasi mengenai daur ulang, dan kampanye kesadaran lingkungan diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Bagi kami, pendidikan sejak dini menjadi langkah yang sangat penting dalam membentuk perilaku yang berkelanjutan. Selain itu, tindakan keras seperti denda atau sanksi yang keras untuk mencegah pembuangan sampah sembarangan menjadi pendekatan yang perlu dipertimbangkan. Baik, demikianlah tadi laporan yang kami sampaikan untuk tugas besar bagian 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya.